Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mau hadir. Dan untuk kali ini kelompok 8 akan membahas tentang uji komparatif K sampel independen non-parametik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kelompok anggota dari kelompok 8. Yang pertama itu ada Mbak Devi Rizkita Putri, yang kedua Era Dwi Aminatun Sari, ketiga Ira Marfuah, dan yang keempat ada Tri Ari Susan. Di sini kita akan membahas bagaimana konsep uji median, extension, dan kurskal. Dan yang kedua itu bagaimana contoh soal dari uji median. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, Era Dwi Aminatun Sari. Yang pertama adalah median extension. Uji median extension atau diperluas merupakan pengujian hipotesis analisis komparatif untuk menguji lebih dari 2 sampel independen dengan data berjenis ordinal dan ukuran sampel tidak harus sama. Uji median digunakan untuk menguji apakah lebih dari 2 sampel digambarkan dari populasi yang mempunyai median sama. Bila datanya berbentuk ordinal dan ukuran sampel tidak harus sama. Uji ini akan menghitung banyaknya cache dalam masing-masing grup yang terletak di atas dan di bawah median yang dikombinasikan dan kemudian membentuk uji Square. Uji Square dapat digunakan bila tidak terdapat lebih dari 20% sel frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5. Nah, untuk prosedur uji statistiknya, yang pertama itu ada membuat hipotesis. Untuk H0, jika M1 sama dengan M2 dan M3 sama dengan titik-titik sama dengan MK, atau tidak ada perbedaan nilai median sampel. Untuk HA, jika ada minimal 1 MI bukan sama dengan MC, di mana I bukan sama dengan J, atau terdapat perbedaan nilai median sampel. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau taraf signifikansi alfa. Yang ketiga, menentukan kaidah pengujian atau keputusan. Yang pertama ada H0 diterima jika X kuadrat hitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel. Yang kedua ada H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Untuk menghitung nilai X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel ada 4, yaitu yang pertama ada data dari seluruh sampel diurutkan dan dicari median atau nilai tengahnya. Yang kedua ada hitung frekuensi observasi data yang berada di atas median dan di bawah median pada setiap kelompok sampel. Masukkan data tersebut ke dalam tabel. Yang ketiga, hitung frekuensi yang diharapkan dari data dari masing-masing sel.
diperoleh dengan mengalihkan total baris dengan total kolom yang dibagi dengan jumlah total. Kemudian masukkan dalam tabel. Untuk menghitung X kuadrat dengan rumus, yaitu rumusnya X kuadrat sama dengan sigma FOIJ dikurangi FHIJ kuadrat dibagi dengan FHIJ, di mana FOIJ adalah frekuensi observasi atau banyak kasus pada baris GI dan kolom C. Untuk FHIJ adalah frekuensi harapan atau banyak kasus yang diharapkan pada baris GI dan kolom GC. Dan yang terakhir itu ada simbol sigma penjumlahan semua sel. Untuk menghitung nilai X kuadrat tabel, caranya dapat dilihat pada tabel Si kuadrat dengan memperhatikan derajat keabsahan dan taraf signifikansinya. Derajat keabsahan untuk rumus tersebut adalah K dikurangi 1, R dikurangi 1, di mana K adalah banyak kolom dan R adalah banyak baris. Dalam tes median, R sama dengan 2. Dengan demikian, derajat keabsahan K kurangi 1, R kurangi 1 sama dengan K kurangi 1, 2 dikurangi 1, karena N-nya tadi sama dengan 2. Jadi sama dengan K kurangi 1. Untuk yang kelima, membandingkan nilai X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel. Yang keenam, membuat kesimpulan. Menentukan apakah H0 diterima ataukah ditolak, disesuaikan dengan kaidah pengujian yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Mbak Devi Rizkita Putri. Monggo Mbak Devi. Mohon maaf ya teman-teman, sinyalnya tadi hilang. Oke Mbak Devi, nggak apa-apa. Ayo langsung. Ya, saya di sini akan menjelaskan contoh soal. Soalnya adalah seorang peneliti pendidikan ingin mempelajari apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan banyaknya kunjungan ke sekolah anaknya. Diambil sampel secara random, yaitu sejumlah 44 ibu-ibu di sekolah. Tentukan apakah perbedaan banyaknya kunjungan ibu ke sekolah berdasarkan tingkat pendidikan ditamatkannya. Itu tabelnya ya, bisa diperhatikan. Lanjut Mbak Ira. Nah, untuk penyelesaian soalnya, yang pertama adalah kita mencari hipotesisnya, yaitu HO tidak dapat perbedaan banyak kunjungan ibu ke sekolah berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan. HA adalah terdapat perbedaan banyaknya kunjungan ibu ke sekolah berdasarkan tingkat pendidikan yang diamati. Nah, yang kedua kita menentukan taraf signifikasi. Nah, dari soal tersebut diketahui taraf signifikasinya adalah 5. Terus yang ketiga,
eh, kita mencari kaidah pengujiannya. H akan diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X2 tabel. Sedangkan H akan ditolak jika X2 hitung lebih besar dari X2 tabel. Terus langkah keempat, kita menghitung nilai X2 menghitung nilai X2 hitung dan X2 tabel. Untuk menghitung nilai X2 hitung, maka kita harus menggabungkan keempat sampel dengan cara mengurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Nah, itu data itu yang itu data udah diurutkan dari berdasarkan tabel di atas ya, berdasarkan tabel di atas kita sudah mengurutkannya sehingga menjadi seperti itu ya, yang 0 0 1 1 kayak gitu ya. Terus kemudian kita mencari mediannya. Median sama dengan data data dari semua semua tabel itu dibagi setengahnya atau setengah dikali 44. Yaitu kita dapat menentukan hasilnya yaitu data kedua-dua dan data kedua-tiga. Nah, dari tabel di atas kan data kedua-dua itu berjumlah 2 dan data ke-23 itu di situ kan 3 setelah kita mengurutkannya, kemudian dibagi 2 sehingga mediannya menjadi 2,5. Nah, setelah median gabung diketahui, selanjutnya kita menghitung frekuensi observasi data yang berada di atas median dan di bawah median. Di situ kan ada data tabel SD, SMP, SMA, dan PT. Nah, kita menghitung data kelompok berdasarkan median itu jumlah data kelompok SD yang berada di atas median itu ada 5. Berdasarkan tabel di atas ya, jumlah kelompok SD itu yang di atas median itu ada 5 karena mediannya itu kan 2,5 ya, berarti di atasnya 2,5 itu kita hitung ada 5 yaitu 4, 3, 7, 3, 5. Sedangkan di bawah median itu berarti ada 5 juga yaitu 0, 1, 2, 0, 1. Untuk kelompok SMP juga kayak gitu ya, kita menghitung median di atas median yaitu 2,5 itu ada 4 gitu, dan seterusnya nanti akan muncul tabel. Nanti kita bisa menentukan tabel seperti itu, tabel yang di PPT ya. Dan setelah kita menghitung frekuensi observasinya, kemudian kita menghitung frekuensi harapan dari masing-masing sel yang diperoleh dengan mengalihkan total baris dengan total kolom yang dibagi dengan jumlah total dan masukkan pula dalam tabel. Nah, itu yang menghitung frekuensi harapan itu rumusnya itu dimasukkan, tabel itu dimasukkan ke dalam rumus frekuensi harapan sehingga nanti akan memperoleh tabel frekuensi yang diharapkan. Kemudian setelah kita mengetahui frekuensi yang diharapkan, lalu kita masukkan ke dalam rumus X kuadrat hitungnya ya, yang sigma FAIJ dikurangi FHIJ pangkat 2 bagi FHIJ. Kemudian kita masukkan sehingga diperoleh X hitungnya itu 1,948. Setelah X2 hitung diketahui, selanjutnya kita menentukan X2 tabel dengan menggunakan tabel G kuadrat, di mana DK sama dengan K-1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3, dan taraf signifikasinya 5%. Maka diketahui X kuadrat tabel adalah 7,815. Nah, kita dapat mengetahui tabel itu yang di makalah di bagian terakhir itu ada ya, kita bisa lihat tabel C kuadratnya. Kemudian tahap yang kelima kita membandingkan X hitung dengan X2 tabel. Karena X2 hitung diperoleh 1,2948 dan X tabel
diperoleh 7,8115, maka diketahui bahwa X hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Maka dapat disimpulkan HO diterima. Dengan kata lain, kesimpulan tidak terdapat perbedaan banyaknya kunjungan ibu ke sekolah berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan materi yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Ira Marfuah. Monggo Mbak Ira. Baik, terima kasih kepada Mbak Era. Selanjutnya yaitu tentang pengertian Kruskal-Wallis one-way ANOVA. Kruskal-Wallis merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Kruskal-Wallis digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berbentuk ranking. Uji ini juga disebut sebagai uji Kruskal-Wallis atau H-test. Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis K sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Yang selanjutnya ada kegunaan dari Kruskal-Wallis. Uji ini biasanya digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Uji ini merupakan uji pengembangan dari Mann-Whitney test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada dua variabel. Untuk prosedur uji statistiknya sendiri hampir mirip sama uji yang pertama, yaitu yang pertama membuat hipotesis, lalu menentukan taraf nyata atau taraf signifikan alfa, kemudian menentukan kaidah pengujian atau keputusan, lalu menghitung nilai H-hitung dan KX-square tabel. Yang selanjutnya yaitu membandingkan nilai H-hitung dengan KX-square tabel. Yang terakhir, membuat keputusan. Rumus dari uji Kruskal-Wallis ini yaitu H sama dengan 12 dibagi per N kali N plus 1 sigma RJ pangkat 2 per NJ min 3 kali N plus 1, di mana N besar merupakan jumlah seluruh observasi dan K adalah banyak kelompok atau kategori, RJ adalah jumlah ranking dari kelompok atau kategori kecil, dan NJ sama dengan banyaknya kasus dalam sampel pada kelompok atau kategori kecil. Catatan, apabila jumlah kelompok variabel hanya 2, maka uji Kruskal-Wallis sama dengan uji Mann-Whitney. Umumnya jika terdapat dua kelompok variabel yang saling bebas, maka uji yang lebih cenderung digunakan adalah uji Mann-Whitney. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Mbak Moderator. Ya, selanjutnya itu ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh
Mbak Tri Ari Susan. Monggo Mbak Tri Ari. Ya, terima kasih Mbak Era. Di sini selanjutnya ada contoh soal mengenai penggunaan uji Kruskal-Wallis One-Way ANOVA. Soalnya yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan prestasi kerja pegawai yang rumahnya jauh dan dekat. Jarak rumah ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok 1, 0 sampai 5 km, kelompok 2, 5 sampai 10 km, dan kelompok 3 lebih dari 10 km. Penelitian ini dilakukan pada 3 kelompok sampel yang diambil secara random. Jumlah pegawai pada sampel 1 itu ada 11, pada sampel 2 ada 12, dan pada sampel 3 ada 10. Pengukuran dilakukan dengan instrumen prestasi. Tentukan apakah terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantor. Gunakan taraf signifikansi 5%. Tabelnya ada di sebelah kanan ya teman-teman. Next. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini hipotesis yang digunakan yaitu H0 tidak terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantor. HA terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantor. Taraf signifikansi yang digunakan yaitu alfa sama dengan 5%. Kaidah pengujiannya yaitu H0 akan diterima jika H hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel. H0 ditolak jika H hitung lebih besar dari chi-square tabel. Selanjutnya kita hitung H hitung dan menetapkan chi-square tabel. Karena tes Kruskal-Wallis ini bekerja dengan data ordinal, maka data pada tabel di atas yang berupa data interval diubah ke dalam data ordinal. Jadi, 3 kelompok tersebut digabung dan dibuat ranking dari yang terkecil sampai yang terbesar. Data ordinal tersebut selanjutnya disajikan pada tabel. Lanjut. Nah, di sini kita gabungkan semua datanya, lalu diurutkan dari yang terkecil yaitu 53 sampai yang terbesar itu 92. Lalu kita kasih urutan angka dari yang terkecil yaitu 1 sampai yang terbesar itu 33. Setelah itu kita cari apakah ada data yang sama atau tidak. Jika ada data yang sama atau kembar, maka cara memberikan rankingnya yaitu dengan menjumlahkan jumlah ranking dibagi dengan jumlah data yang sama. Misalkan ini data 56 itu kembar sebanyak 3. Maka cara memberikan rankingnya itu dengan menjumlahkan 2 plus 3 plus 4 dibagi 3. Sama dengan 3. Jadi nanti masing-masing 56 ini akan mendapatkan ranking 3. Begitu seterusnya sampai semua data mendapat rankingnya masing-masing. Selanjutnya, kita masukkan ranking ini ke dalam tabel yang awal dengan menambahkan kolom ranking pada setiap kelompok. Setelah itu jumlahkan rankingnya. R1 ini mewakili jumlah ranking untuk kelompok 1, yaitu sebesar 205,5. R2 jumlah ranking kelompok 2 sebesar 203. Dan R3 mewakili jumlah ranking kelompok 3, yaitu sebesar 152,5. Dari tabel yang sudah kita buat tadi, akan diketahui bahwa N1 sama dengan 11, N2 sama dengan 12, dan N3 sama dengan 10. Nah, terus N besar itu merupakan jumlah N1 tambah N2 ditambah N3. Jadi sama dengan 11 ditambah 12 ditambah 10 sama dengan 33. Dan R1 sama dengan 205,5, R2 sama dengan 203, dan R3 sama dengan 152,5. Data-data tersebut selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus H hitung, yaitu 12 per N dikali dalam kurung N plus 1, di mana N besarnya ini merupakan 33, jadi 12 per 33 kali 33 plus 1, dikali sigma
RJ kuadrat per NJ. Artinya ini dikali penjumlahan keseluruhan R1 kuadrat per N1 ditambah R2 kuadrat per N2 ditambah R3 kuadrat per N3, yaitu 205,5 kuadrat per 11 ditambah 203 kuadrat per 12 ditambah 152,5 kuadrat per 10. Tutup kurung dikurangi 3 kali N plus 1, di mana N-nya ini 33, jadi 3 kali 33 plus 1. Setelah dihitung akan menghasilkan 95,98 kurangi 102, yaitu min 6,02. Setelah hitung sudah ditemukan, selanjutnya kita tentukan chi-square tabel. Chi-square tabel ditentukan dengan melihat pada tabel nilai chi-square tabel ya, dengan memperhatikan DK atau derajat kebebasan, yaitu K-1, di mana K merupakan jumlah kelompoknya. Di sini jumlah kelompoknya itu ada 3, jadi 3 min 1 sama dengan 2, dan taraf kesalahannya itu 5%. Maka dengan melihat tabel, kita akan menemukan bahwa chi-square tabelnya adalah 5,991. Selanjutnya, kita bandingkan nilai H hitung dengan chi-square tabel. Di sini kita akan mengetahui bahwa ternyata H hitung ini lebih kecil dari chi-square tabel, di mana min 6,02 kurang dari 5,991. Kesimpulannya, karena H hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 itu diterima dan HA ditolak. Maka di sini tidak terdapat perbedaan prestasi kerja berdasarkan jarak rumah. Pegawai yang jauh dari kantor sama dengan pegawai yang jaraknya dekat dengan kantor. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih buat teman-teman pemateri. Bagi teman-teman yang belum paham, bisa langsung ditanyakan ya melalui grup WhatsApp, karena kita langsung ke kelompok ke-9. Monggo kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini, kelompok 9 yang beranggotakan Aida Rahmawati Ulfa sebagai materi pertama, Nur Insani sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Istiqomah sebagai moderator dan pemateri ketiga. Kami akan menyampaikan materi tentang uji Cochrane-Ki. Langsung kepada materi pertama, Aida Rahmawati Ulfa, kepada Ya, terima kasih kepada Mbak Istiqomah ya selaku moderator kelompok 9. Di sini kelompok kami akan membahas tentang uji Cochrane-Ki. Nah, pembahasan pertama yakni ada sejarah uji Cochrane-Ki. Uji Cochrane diperkenalkan oleh William Gemmell Cochrane pada tahun 1909 sampai 1980. Nah, uji Cochrane digunakan untuk data yang bersifat nominal atau kategorikal dengan lebih dari 2 atau K sampel yang bersifat dependen.
Data nominal ini pun dipersempit pada kasusu data dikotomi, yakni data nominal dengan hanya dua kemungkinan isian, seperti skor 1 untuk ya dan skor 0 untuk tidak. Uji Cochrane merupakan perluasan uji MC-Nemer yang digunakan untuk menguji signifikansi dari perbedaan antara dua proporsi sampel yang saling berhubungan, data nominal dengan dua sampel yang bersifat dependen. Uji Cochrane dikenal sebagai uji Ki-Cochrane atau Cochrane's Test. Selanjutnya, ada pengertian uji Cochrane. Uji Cochrane digunakan untuk menguji apakah kehimpunan frekuensi atau proporsi berpasangan saling berbeda secara signifikan. Perpasangan dapat didasarkan atas ciri-ciri yang relevan dalam subjek-subjek yang berlainan atau berdasarkan kenyataan bahwa subjek-subjek yang sama dipakai di bawah kondisi-kondisi yang berbeda. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis terhadap beberapa variabel dikotomi yang memiliki arti sama. Variabel yang diukur berasal dari individu yang sama atau pada individu yang cocok atau sesuai. Uji ini menggunakan data nominal dengan sampel lebih dari 2 dan data bersifat dependen. Data nominal yang diuji berbentuk binari, yakni data nominal yang diuji hanya memiliki dua kemungkinan isian, seperti skor 1 untuk ya dan sukses dan skor 0 untuk tidak atau gagal. Selanjutnya ada asumsi pada uji Cochrane. Yang pertama, blok-blok yang ditampilkan merupakan blok-blok yang dipilih secara acak dari suatu populasi yang terdiri atas semua blok yang mungkin. Yang kedua, data untuk analisis terdiri atas reaksi-reaksi dari R buah blok terhadap C buah perlakuan yang diterapkan secara independen. Dan yang terakhir ada reaksi-reaksi itu dinyatakan dengan 1 untuk ya atau sukses atau 0 untuk tidak atau gagal. Hasil-hasil pengamatan ini bisa diperagakan dalam sebuah tabel kontingensi seperti di bawah ini. Nah, ini adalah contoh tabel kontingensi untuk data pada uji Cochrane. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Ada. Selanjutnya, kepada pemateri Mbak Arta Adenur Insani, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Yang berikutnya adalah materi tentang hipotesis pada uji Cochrane. Jadi hipotesis pada uji Cochrane itu seperti biasa ada dua ya, H0 dan H1. H0-nya itu semua perlakuan mempunyai efek yang sama dan H1 itu tidak semua perlakuan mempunyai efek yang sama. Untuk statistik uji Cochrane sendiri, total banyaknya sukses atau ya, itu skornya 1 dalam suatu blok dianggap tetap. Jika hipotesis 0 benar, H0-nya benar, setiap perlakuan dianggap sama-sama memiliki peluang untuk menghasilkan salah satu dari skor 1 ini. Untuk sasaran uji ini adalah menentukan apakah jumlah reaksi untuk masing-masing perlakuan berbeda secara signifikan. Nah, untuk statistika ujinya itu bisa dilihat ya rumusnya. Itu keterangannya C kecil itu jumlah perlakuan, C besar CJ besar, C-nya besar itu banyaknya skor 1 tiap kolom, terus N-nya itu total besar, R-nya jumlah blok, RI itu banyaknya skor 1 tiap baris. Terus untuk kriteria pengujiannya sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Jadi H0 diterima itu kalau Q dari terus itu salah ya. Jadi itu yang kedua itu H1 ya. H1 diterima jika
Q lebih besar dari sama dengan chi-square tabel. Dengan alfa itu taraf signifikan, terus dk itu biasa derajat kebebasan. Terus ada kaidah pengambilan keputusan. Pada uji Cochrane, semakin meningkatnya R, maka distribusi Q mendekati distribusi chi-square, chi-square dengan derajat bebas C-1 karena total banyaknya sukses atau Y alias skor 1 dalam suatu blok dianggap tetap, maka blok-blok yang berisi entah semua skor 1 maupun skor 0 tidak berpengaruh terhadap nilai Q. Maka di sini Tate and Brown itu peneliti ya, jadi mengusulkan penggunaan prosedur berikut untuk menguji kebermaknaan suatu nilai Q hasil perhitungan. Apabila data telah tersaji seperti dalam tabel 1 yang tadi sudah ditunjukkan sama Mbak Anida, itu singkirkanlah semua blok yang hanya berisi skor-skor 0 atau skor 1. Jika hasil perkalian antara banyaknya blok yang masih ada dan banyaknya sekurangnya 4 dibandingkan nilai Q, hasil perhitungan dengan nilai chi-square dalam tabel untuk derajat kebebasan C-1 guna memenuhi taraf nyata. Jika hasil perkalian tadi kurang dari 24, buatlah distribusi Q yang eksak atau gunakan tabel-tabel khusus. Ya, dari saya sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita contoh Duta Makmur mengambil sampel 12 orang di kota tersebut yang Duta dan Duri kepada hanya dua masing berdasarkan data, apakah konsumen mempunyai keempat rata tersebut jika nilai alfanya itu 0,05? Di teman itu pada 1 dan 0. Angka 1 itu menunjukkan bahwa konsumen menyukai rasa dari roti, sedangkan angka 0 menunjukkan bahwa konsumen tidak menyukai. Dapat juga I dan RI kuadrat. Nah, I di sini itu menunjukkan angka 1 dari tiap barisnya. RI kuadrat menunjukkan hasil kuadrat RI. Pada baris terakhir juga itu ada jumlah dari angka 1 pada tiap-tiap kolomnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas dengan menentukan hipotesis, di mana HL menyatakan konsumen sama-sama menyukai keempat duta data gitu.
Untuk langkah selanjutnya yaitu kita lakukan dengan uji statistik menggunakan rumus Q. Dengan kriteria pengujian hanya jika dari sama dengan chi-square Bell dengan nilai alfanya 0,05 H0 jika Q kurang dari 7,81. Nilai 7,81-nya itu bisa kita lihat pada tabel chi-square. Selanjutnya, kita langsung hitung menggunakan rumus Q. Bisa dilihat itu ada angka 4. Angka 4 itu didapatkan dari jumlah responden pada data. Lalu, angka 5, 9, 4, dan 7 merupakan angka yang didapat dari jumlah angka 1 pada tiap kolom yang sebelumnya ada di tabel. Untuk angka 25 dan 63 didapatkan dari jumlah RI dan RI kuadrat. Setelah itu kita hitung dan mendapatkan hasil Q-nya yaitu 4,78. Sehingga dapat disimpulkan karena nilai Q-nya 4,78 itu kurang dari sama dengan 7,81, maka H0 diterima. Berarti konsumen sama-sama menyukai keempat rasa roti Duta Makmur. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kepada teman-teman yang bisa langsung disampaikan di grup WA. Yang dapat ke teman langsung pindah ke WA saja. Nah,